Hai mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di channel Mupimuku yang membahas bunda-bunda dari Sukabumi. Sekarang aktivitas aku lagi dimulai jam 3 subuh. Ini udah masak sayur kucai, tumis kucai sama gorengan itu teh udang kecil-kecil ya. Ini sayur kucainya aku masak sedikit aja, kemarin pas belanja bulanan aku belinya si iket, jadi kepake cuman bawahnya aja ya. Sebenarnya rugi ya kalau beli kucai teh yang banyaknya itu daunnya, tapi daunnya aku bingung diapain. Kalau bunda di sana daun kucai suka dimasak gak sih? Kalau suka dimasak kasih tahu dong dimasak apa gitu. Kalau aku mah sukanya dibuang ya. Nah ini aku juga masak orek tempe, jadi sekarang mah edisi komplit lah ini teh. Nah ini keadaan dapurku pada pagi hari jadi selalu berantakan karena aku selalu dikejar waktu ya, apalagi kalau bangun kesiangan dan masaknya banyak. Jadi ini keadaan dapurku kalau pagi-pagi ya bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat ya. Biasa ya ibu rumah tangga kalau pagi-pagi suka rariweh mau masak buat sarapan. Ini aku kembaliin ke habitatnya kayak wadah gula, garam, mecin, pokok nama itu tadi disimpan langsung di tempatnya ya, di lemari kaca supaya nggak kekotoran gitu. Karena ini meja kompornya mau aku elap-elap sekalian diempel aja karena ini bener-bener berminyak. Males banget gak sih kalau lihat ini si dapur udah berantakan banget. Jadi ya ini kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita ya yang memberantakin. Lanjut kita mau turun-turunin, dan ini aku lupa lagi belum manasin air, jadi kita biarin aja di situ sambil kita turun-turunin ini si barang-barang yang kotor langsung ke tempat pencucian piringnya. Aku cuci piringnya di luar ya bunda, jadi kalau malam-malam itu nggak horor sih, jadi udah terbiasa mungkin ya. Jadi kita teh setiap malam jam setengah 4 itu udah cuci piring. Pokoknya sebelum adzan subuh aku teh udah beres gitu ya. Jadi pas sholat subuh teh nggak mikirin ini teh takut gosong atau apa. Jadi ya biasalah, mudah-mudahan sih jadinya sehat ya kalau pagi-pagi kita teh udah beraktivitas. Nah ini setelah semuanya dikeluarin disimpan ke tempat cucian piring, dan nanti mau aku cuci kalau udah beres dapurnya, karena nggak enak juga ya kalau misalnya cuci piring ini sih dapurnya masih lalunyuk ya, jadi carpol gitu lah. Nah ini kita mau empel, jangan sapok sama wadahnya. Aku pakai panci, ini pakai panci bekas aku masak air gitu, sayang banget karena itu si embernya nggak tahu kemana itu rimbanya. Aku mau cepet-cepet bersihin ini si dapurnya, sedangkan itu si embernya aku lupa tuh nyimpen di mana ya. Ini kalau ibu-ibu ya udah berumur jadi banyak lupanya. Kalau kita yang nyimpen dan kita nggak ketahuan di mana nggak bisa emosi, tapi kalau anak-anak yang nyimpen kita teh mau cari-cari gak ketemu, pasti kita nyanyi dulu ya, nyanyi kemana tuh itu si barang. Nah ini kita bersihin dulu di kompornya karena ini bekas kita goreng tadi teh udang ya, jadi banyak yang ngecelakaan di situ. Jadi aku bersihin dulu ya bunda. Aku sayang banget enak sama si kompor ini, hampir 11 tahun aku berumah tangga ini, dari awal nikah sampai sekarang alhamdulillah awet dan masih bagus ya karena masih dirawat gitu. Paling kita banter, kita ganti bagian tengahnya atau bagian yang hitam-hitamnya itu udah berkali-kali diganti ya. Biasanya kalau ini lap-lap udah dilap baru aku empel, karena ini si minyaknya mau aku ilangin dulu, takutnya nantinya gak bakalan bersih gitu ngepel bagian lantainya. Nah ini setelah semuanya dilap bersih baru aku empel deh. Ini bagian kolong suka kotor, apalagi aku kan suka lesehan di sini sambil motong-motong sayuran gitu. Jadi dapur kecilku ini bener-bener ini teh multifungsi, jadi aku teh tempat dimana aja aku motongin sayuran ya, jadi sambil duduk di sini. Jadi kalau kotor nggak enakan, apalagi misalnya ada semut, jadi harus benar-benar bersih karena ini ruang kantorku ya. Sebagai ibu rumah tangga kita nguprek dari pagi sampai siang, kadang sore di sini lagi, jadi harus benar-benar rapi karena ini tempat kita ya. Jadi kalau ibu rumah tangga yang udah biasa ke dapur, ini teh bener-bener supaya enak dan nyaman gitu ya. Nah ini tempat berasku
mau aku rapihin karena agak sedikit nongol. Jadi aku mau bersihin ini si kolong meja kompornya, suka ada binatang kecil yang kayak kecoa gitu. Jadi walaupun kita benar-benar bersih, kadang itu si binatang masih ada muncul di permukaannya. Jadi aku mau bersihin semua. Biasanya ya bunda aku teh ngepel ini sampai 2 kali, karena kalau 1 kali itu si minyaknya nggak bakalan hilang gitu ya. Jadi double supaya minyaknya hilang dulu baru diempel beneran. Diempel beneran itu pakai sabun lantai gitu. Kalau yang pertama aku pakai sabun untuk menghilangkan lemak-lemak gitu ya, kayak sabun pencuci piring aku pakai dulu, baru aku pakai sabun pengepel lantai. Karena ini mah nggak mempan ya kalau langsung pakai sabun pengepel lantai, bener-bener berminyak ya, muncrat-muncrat. Apalagi kalau goreng ikan pasti muncrat kemana-mana. Nah ini sekitaran jam setengah 7 udah beres semua. Aku mau nongkrong bari nyanut ya bun sama dodol gitu. Kemarin saya aku beli di pasar, jadi kita ngeriung aja sama si abah sama si adik. Si mama lagi ke dalam rumah ya, kalau rumahnya deket sama orang tua, kalau pagi-pagi mau sarapan kita ngumpul aja. Jadi seneng ya, alhamdulillah masih pada sehat, jadi bisa ngumpul. Nah ini ngumpul sama kucing-kucingku yang kecil atau Mio semuanya lagi pada ngumpul, udah dikasih makan semuanya, jadi nggak pada ngerecokin. Ini kemarin dah aku beli pas waktu belanja bulanan. Ini kesukaan anakku, sukanya yang manis-manis ya. Nah ini keadaan rumahku di pagi hari ya, masih jempling tiisen. Jadi semua orang pada pergi sekolah dan pergi bekerja. Cuman pengangguran kayak aku yang ada di rumah ya sama anak-anak. Nanti kalau misalnya udah mulai PAUD, mungkin pagi-pagi teh udah riweuh ya, semakin riweuh. Jadi pagi-pagi teh udah anda kemana-mana, udah berkeliaran. Nah ini kita makan dulu sambil lihat pemandangan di pagi hari. Sebenarnya aku lagi ngerendam pakaian ya bun, itu di dapur teh, dan nggak apa-apa biarin sampai kotorannya melunak. Nah ini di siang harinya aku mau bikin kue talam singkong. Aku punya singkong pemberian dari bosnya abah, katanya punya singkong mau dibagiin. Ya udah aku mau masak kue talam, dan aku juga mau latihan bikin kue talam, mudah-mudahan sih nggak gagal ya. Ini singkongnya aku parut dulu. Sebenarnya aku teh lihat tutorialnya di YouTube, jadi banyak banget manfaatnya kalau kita nonton di YouTube. Selain video kita juga jadi maju, ini kita jadi banyak manfaat ya, kita tahu kue apa aja. Apalagi dulunya aku cuman tahu itu si singkong bikin ketimus sama digoreng aja, gak tahu dibikin kue talamnya. Nah ini udah beres, dipakai warna hijau. Sebenarnya ini terlalu encer ya, jadi kalau nantinya next aku bikin lagi ini teh si airnya kebanyakan, jadi kurang bagus lah, jadi sedikit agak gagal gitu. Nanti yang kedua kalinya aku mau bikin, karena si kakak mau praktek bikin kue dan aku cobain dulu. Untungnya ya bunda dicobain dulu, gimana kalau pas waktunya nanti dikirim ke sekolah itu nggak bisa, jadi gagal gitu, kasihan banget ya. Nah ini aku sengaja kemarin beli cetakannya, satu lusin itu 10.000, jadi aku beli 2 lusin, lumayan lah banyak, lucu-lucu, warnanya hijau. Sekalian aja aku warnain hijau. Biasanya kan talam singkong itu gula merah ya, tapi supaya jadinya lebih cerah gitu warnanya hijau. Aku perdana banget ya bunda bikin talam singkong kayak gini. Kemarin aku bikin talam ubi jalar, alhamdulillah nggak gagal, cuman yang bagian atasnya aja sedikit. Nah ini aku mau porsinya 1 sendok aja, jadi banyak di bagian atasnya. Lanjut kita sepanken ya, dikukus. Nah setelah ini udah mulai matang bawahnya, baru kita masukin si tepung beras sama tepung tapioka yang diaduk-aduk pakai santan gitu. Karena ini kebanyakan airnya jadi encer ya bunda, kalau misalnya nonton tutorial itu harus sampai beres, jangan kayak aku sepotong-sepotong. Jadi inilah, jadi nggak tahu
Sebenarnya harusnya komposisi dari 250 ml itu mililiter itu harusnya 1 gelas belimbing. Aku mah setengah panci, jadinya encer banget. Jadi nggak apa-apa lah, nanti ini mah buat dimakan di rumah ya, walaupun jadinya aneh noy gitu ya bun, nggak bagus, tapi buat dimakan mah enak lah. Jadi ini teh bener-bener enak, tapi bentuknya aja yang aneh karena nggak bisa dikeluarin dari si cetakannya gitu. Jadi kalau nanti mau bikin itu teh aku kurangin ya takaran airnya, takaran santannya, jadi berlebihan ini teh ya bunda. Tapi sebelumnya yang bikin nggak bisa coplok itu bukannya aku nggak lumasin ini si cetakannya ya, karena sebelumnya aku olesin pakai minyak goreng, tetap aja ya lengket karena aku salah ini teh komposisinya. Nah ini aku bikin sekitaran 26 butir ya, butir bukan ya, 26 cup gitu. Ini lembujehna. Nah ini hasilnya udah bagus, tinggal dimasukin daun pandannya, cantik banget. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Untuk lope. Main lope. Apa? Udah tunggu ini